Oke, kita lanjut pada contoh kasus dari DRP, di mana untuk memahami bagaimana proses penentuan distribusi requirement planning tersebut. Oke. Contohnya, di sebuah perusahaan XYZ itu adalah perusahaan pusat distribusi yang berada di wilayah Sumatera Barat. Wilayah sentral dari itu berada di wilayah Padang dengan notasi itu adalah nilai dengan notasi huruf P. Rencananya di Padang itu dikontrol dengan konsep pre-order point. Sistem inventory yang digunakan itu berdasarkan forecast demand rata-rata dari kota Bukit Tinggi dengan notasi B, kota Solok, kemudian dari Kabupaten Agam dengan notasi A. Bill of distribution dari perusahaan itu dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah gambar dari bill of distribution-nya. Dimana di sini dari Padang kemudian diteruskan ke regional distribusi centernya yang berada di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, dan Solok. Dan kemudian dari regional distribusi center dari Bukit Tinggi itu terdapat lokal distribusi center yang notasinya PA dan lokal distribusi center yang notasinya B. Kemudian data-data dari masing-masing RDC dan LDC itu merupakan forecast demand untuk 6 minggu ke depan. Di mana yang diketahui di sini ada lot size-nya, ukuran pemesanan, kemudian lead time-nya, safety stock, on hand-nya. Dan ini adalah nilai forecast dari masing-masing regional distribution center dan local distribution center. Nah, tambahan dari soal yang diketahui adalah schedule receipt untuk LDC pada lokasi PB itu ada schedule receipt sebanyak 35 dengan pada periode ke-3. Kemudian RDCB di lokasi B ada sebanyak 65 pada periode ke-4. Pertanyaannya di sini adalah tentukan distribusi requirement planning dari permasalahan di atas. Sebelumnya kita sudah ketahui bentuk dari matriks distribusi requirement planning. Sekarang kita tentukan bagaimana cara mengisi matriks-matriks tersebut. Di soal kita sudah tahu tadi di LDCPA ada gross requirement, itu nilainya hasil forecast dari minggu 1 sampai ke minggu ke-6. Kemudian yang diketahui juga ada lot size-nya sebanyak 30, kemudian safety stock-nya 5, lead time-nya 2, dan project on hand-nya ada 50. Yang pertama yang kita tentukan di sini adalah net requirement-nya. Net requirement yang dengan rumus gross requirement ditambah dengan safety stock dikurang dengan project on hand pada bulan sebelumnya. Untuk net requirement bulan pertama, dilihat dari nilai gross requirement bulan pertama ditambah dengan safety stock dikurang dengan on hand pada bulan sebelumnya 50. Sehingga disapat di sini nilainya adalah minus 30. Nah, karena tidak mungkin nilai net requirement itu minus, maka artinya minus ini semua kebutuhan sudah terpenuhi dengan adanya on hand pada bulan sebelumnya. Maka di sini net requirement-nya menjadi sini 0. Karena on hand-nya net requirement-nya 0, berarti tidak ada perencanaan pemesanan yang mau diterima. Berarti plan order receipt-nya 0 dan release-nya juga 0. Sehingga yang langkah selanjutnya kita menentukan nilai project on hand-nya. Project on hand dengan rumus project on hand bulan sebelumnya dikurang dengan gross requirement ditambah dengan plan order receipt-nya. Jadilah nilainya 35. 50 dikurang 15 ditambah 0. Langkah yang sama kita tentukan untuk net requirement 2, 3, dan 4. Nah, berbeda dengan 4, karena di sini ada nilai, berarti ada kebutuhan sebanyak 25 pada periode ke-4.
Karena ada kebutuhan, berarti kita harus melakukan pemesanan yang harus diterima pada periode keempat ini sebanyak 25. Tapi di soal dibatasi karena lot size-nya atau ukuran pemesanan 30, berarti kita harus memesan sebanyak 30 atau kelipatannya. Karena dia 25, berarti untuk pemesanan lot size 30 berarti sudah terpenuhi untuk net requirement. Kita pesan plan order receipt-nya 30 pada periode keempat. Untuk plan order release-nya, karena di sini diketahui ada lead time sebanyak 2, berarti kita harus merilisnya 2 periode sebelum kita menerima atau menginginkan kebutuhan dari produk tersebut. Berarti lead time-nya kita mundur menjadi 2. Inilah dia plan order release untuk periode keempat. Untuk menentukan nilai POH-nya dengan rumus yang sama, dapat POH dan net requirement ke-5 dan ke-6 dan seterusnya. Kita lanjut untuk LDCPB. Nah, untuk LDCPB langkahnya sama, kita gunakan dengan rumus yang sebelumnya, tapi di sini di LDCPB ada diketahui nilai SR. Nilai SR pada periode ke-3 sebanyak 35. Nah, dari sini rumusnya tinggal mengurangkan nilai SR. Di sini dapat nilai net requirement-nya 20, artinya kalau minus dia juga disetarakan menjadi 0. Kemudian untuk plan order project on hand-nya untuk periode yang mempunyai nilai SR, rumusnya menjadi ditambahkan dengan nilai SR. Project on hand bulan sebelumnya dikurang dengan gross requirement, ditambah dengan plan order receipt-nya 0, dan ditambah dengan nilai SR, sehingga project on hand pada periode ketiga menjadi 30. Langkahnya sama kita lakukan untuk 6 sampai ke 6 periode ke-6. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan nilai RDCB berdasarkan grafik atau jaringan distribusi tadi, RDCB itu diperoleh dari nilai grafik LDC dari PA dan dari nilai LDC dari PB. Sehingga untuk menentukan gross requirement dari RDCB, kita lihat dari nilai forecast RDCB itu sendiri, kemudian dengan menambahkan dengan plan order release dari LDCPA dan plan order release dari LDCPB. Yang kita lihat itu yang berada di bawah nilai RDCB. Yang perlu diperhatikan dalam menginputkan ini dilihat dari periode. Kapan plan order release LDCPA dan kapan plan order release dari LDCPB. Ditentukan berdasarkan periodenya, diinputkan berdasarkan periode, kemudian gross requirement-nya ditambahkan dari forecast demand RDCB ditambah dengan plan order release LDCPA dan plan order release LDCPB, sehingga diperolehlah nilai dari gross requirement-nya. Kemudian kita lihat dari sini kita inputkan nilai dari gross requirement-nya. Di gross requirement yang di sini kita pindahkan ke sini. Nah, langkah perhitungannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, perbedaannya sama dengan yang tadi karena diketahui pada RDCB itu mempunyai schedule receipt, berarti di net requirement dikurangkan dengan schedule receipt dan di on hand-nya nanti ditambahkan dengan schedule receipt-nya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pada periode ketiga, misalkan nih, pada periode ketiga diperoleh nilai net requirement-nya sebanyak 150. Nah, ini 150 itu adalah melebihi dari lot size atau ukuran pemesanannya. Nah, untuk ukuran pemesanannya yang lebih itu
bisa digunakan dengan kelipatan load size-nya itu sendiri. Kelipatan dari 65. Berarti 100 kelipatan 2-nya 130. Apakah bisa kita menggunakan 130 di sini? Tidak bisa karena kebutuhan kita 150. Nah, berarti kelipatannya lagi menjadi 195. Jadi kita menentukan plan order pemesannya sebanyak 195. Karena di sini lead time-nya 0, berarti otomatis kita memesan rilisnya pada periode itu juga. Langkah yang lainnya tetap sama, cara menentukan nilai net requirement, plan order project on hand, plan order receipt, dan plan order release. Lakukan langkah yang sama untuk menentukan nilai RDCA dan RDCS. Sehingga dari hasil RDCA dan RDCS dan RDC digabungkan menjadi gross requirement MDCP. Jadi tadi di gambar awal ada MDCP, di mana di bawahnya itu dari nilai A, dari nilai B, dan dari nilai S. Caranya yang sama, kita buat berdasarkan hasil plan order release yang berada di jaringan di bawahnya. A, B, dan S itu dijumlahkan dari hasil plan order release-nya. Kita peroleh dari tabel RDCB plan order release-nya dari periode 1, 2, 3, sampai 6. Ini adalah nilai plan order release-nya. Begitu juga untuk RDCA dan RDCS. Tinggal untuk menentukan gross requirement pada MDCP, tinggal dijumlahkan dari plan order release B, plan order release A, dan plan order release S. Nah, dari plan order release, perhitungan yang sama, masih sama dengan yang sebelumnya. Kita tentukan net requirement, kita tentukan nilai project on hand, tentukan nilai plan order receipt, dan plan order release. Sehingga dari hasil tersebut diperolehlah nilai masing-masing plan order release untuk masing-masing tingkatan distribusi center. Ini merupakan rekapan hasil dari masing-masing distribusi center. Nah, kesimpulannya di sini yang bisa kita baca adalah pada LDC atau Local Distribution Center PA itu harus melakukan pemesanan pada periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat itu sebanyak 30, 30, 30. Kemana dia melakukan pemesanan itu adalah ke jaringan distribusi di atasnya, berarti ke RDC B. Gitu juga LDC PB itu melakukan pemesanan pada periode ketiga, periode keempat, dan periode kelima itu sebanyak 35, sama semuanya. Kemana dia melakukan pemesanan? Ke tingkatan distribusi di atasnya, berarti ke RDCB. Begitu juga untuk RDCB melakukan plan order release sebanyak 130,65 dari masing-masing periode, kemudian RDCA juga dan RDCS juga. Nah, dari RDCAB dan RDCA dan RDCS itu melakukan pemesanannya ke MDCP sebanyak sesuai dengan yang sudah yang dihitung dan periodenya yang sudah ditentukan. Terakhir, MDCP melakukan plan order release sebanyak yang sudah ditentukan di sini 200, 300, 400, dan 300, 300 dari masing-masing periode ini yang menjadi inputan untuk menentukan nilai NPS pada sebuah perusahaan. Berarti yang menjadi inputan di sini adalah hasil dari MDC-nya untuk menentukan nilai NPS. Oke. Sekian penjelasan untuk contoh kasus DRP ini. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.